Tuhan ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Haleluya. Puji nama Tuhan, berjumpa kembali sahabat kabar baik dimanapun Anda berada. Dengan saya Pendeta Andreas Supriyadi, sebuah kesukaan kalau sore hari ini saya boleh bersama-sama dengan saudara sekalian membagikan kebenaran firman Tuhan. Kabar baik hari ini terambil dari Kolose pasal Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, berbunyi demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena itu, matikalah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kekasih-kekasih Tuhan, sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menasihati kita, mendorong kita, bahkan meminta kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah mengerjakan keselamatan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, untuk tetap mencari perkara-perkara yang di atas dan yang bukan di bumi. Ini bagian dari identitas kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yaitu orientasi hidup dan kehidupan kita mencari perkara-perkara yang ada di atas. Nah, bagian pertama dari orang-orang yang mencari perkara-perkara di atas itu apa yang kita lakukan atau apa pesan firman Tuhan terkait itu. Yang pertama, Matius 6:32 sampai 33 berbunyi demikian. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua orang, semua manusia mencari pencarian mereka, atau pencarian kita untuk kebutuhan fisikly kita, itu sah-sah saja. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, kita punya prioritas dalam hidup ini apa yang kita cari, yaitu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang membedakan kita dengan orang dunia. Mereka kerja, mereka begini dan begitu dan seterusnya. Kita melakukan hal yang sama, tapi sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita punya grade kehidupan yang di atas rata-rata, yaitu kita bukan sekedar cari apa yang alam dunia ini, tapi firman Tuhan mendorong kita untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, mencari hadirat Allah, mencari keberadaan Allah, mencari pemerintahan Allah, mencari kuasa dan kemuliaan Allah. Itu yang mendorong, yang mendasari bahkan hidup dan kehidupan kita. Kita boleh kehilangan yang lain, tapi jangan sampai kita kehilangan Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang harus menjadi sentral pusat dari semua pencarian, daya dan upaya perjuangan hidup kita, selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, mencari perkara yang di atas itu dikatakan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau mengingatkan kita semua bahwa bagian dari perjuangan iman kita mencari perkara-perkara yang di atas, itu kita memiliki orientasi yang hidup berbeda dengan gaya hidup dunia. Atau bahasa yang lain sebenarnya, jangan kau mengikuti norma dunia. Memang ada hukum positif yang berlaku bagi semua orang, tapi sebagai orang-orang percaya, ada sebuah hukum ilahi
yang mengatasi semua hukum positif yang ada di dalam dunia ini, yaitu hukum yang tidak sama dengan dunia, yaitu hukum Allah. Artinya orang yang mencari perkara-perkara di atas, dia mengutamakan kebenaran firman Tuhan, dia mengutamakan kebenaran Allah, dia mengutamakan hukum-hukum Allah di atas semua hukum positif yang ada dimanapun juga. Baik itu tingkat kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia yang berbudaya, sebagai orang-orang yang secara umum ada dalam dunia ini punya norma-norma hukum dunia, tetapi kita diingatkan ada hukum yang lain yang juga harus menjadi perjuangan kita, yaitu kita tidak sama dengan dunia. Kita sama, kita serupa dengan Kristus. Kita menerapkan norma-norma Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagi orang-orang yang mencari perkara yang di atas, tentu itu kehidupan yang menyenangkan hati Bapa di surga, yaitu Kolose pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Saya membaca dalam Alkitab terjemahan yang lain, terjemahan Letterlock, ya. Dikatakan demikian, Kolose 3 ayat yang keempat. Manakala Yesus Kristus yang adalah hidup kita telah dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Ini sebuah pengharapan kita bahwa kehidupan orang-orang percaya, kemegahan kita, keberhasilan kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi kita punya kehidupan di seberang sana yang jauh lebih agung, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih indah dari segala kehidupan atau pola kehidupan apapun juga yang ada dalam dunia. Dan itulah janji Bapa buat kita. Itu yang harus menjadi sasaran kita, itu harus menjadi orientasi kita, itu yang harus menjadi target hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu kita menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Kita memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kita hidup dalam kebersamaan dengan Bapa di surga, di dalam keabadian kekal selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, sahabat kabar baik dimanapun juga Anda berada, mari hari ini kita belajar ada sebuah gaya hidup, pola hidup, tren kehidupan yang berbeda, yang Tuhan mengatakan kepada kita, kamu harus ikutin itu. Mari kita belajar bersama-sama, melangkah dalam kehidupan keseharian kita dengan pola kehidupan yang berbeda, tidak sama dengan dunia. Ada hukum yang di atas segala hukum. Itu yang akan kita hidupi sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Kemuliaan Allah buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Salam.